warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 10PS1, akan mempresentasikan hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Kami melakukan 2 kali praktikum. Praktikum pertama menentukan gravitasi pada bola pingpong, dan praktikum yang kedua menentukan besar koefisien tumbukan antara berat bola dengan bidang datar. Kelompok 1. Nama-nama kelompok 1, 10IP1. Abi Marjono Putra, Ahmad Hakim Latif, Alvero Rafa, Eoya Chandra, Faridah, Hardiatmaja, Iga Maharani, Koirunisa Kamilia, Muhammad Yusuf, M. Arfrizal, Ryan Alfat, Torik Al-Zahran. Prosedur praktikum, alat dan bahan. Yang pertama, meteran 1 buah, 2 solatip kertas 1 buah, 3 bola tenis meja 1 buah, dan yang terakhir stopwatch 1 buah. Langkah-langkah percobaan. 1. Ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan solatip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel pengamatan. Kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch dan ambil data sebanyak 5 kali. 3. Ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Dan yang terakhir, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Berikut tabel data pengamatan yang sudah kami lakukan. Tabel analisis data. Jadi dapat kita lihat dari perhitungan tersebut, delta X sama dengan 0,574. Lalu kita akan mencari ketidakpastian relatifnya dengan cara delta X per G dikali 100%. 0,574 per 10 dikali 100 per 100 yang akan mendapatkan hasil 94%. Grafik hubungan antara ketinggian benda terhadap waktu jatuh benda sampai tanah. Meter, yaitu diameter 10 meter, 8,7 dan 9,3, 10,8, 11,3, terus dan juga 0 meter ke 6, 5, 4 meter ke 3, 2 ke 1. Berdasarkan praktikum yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa gerak gravitasi merupakan gaya tarik-menarik dua buah yang bermassa m dan berjarak r. Percepatan gravitasi bergantung pada massa benda, ukuran benda, dan ketinggian dari jarak objek yang dilemparkan. Percepatan pada sebuah benda sebanding dengan rasutan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Perbedaan percepatan gravitasi dihasilkan bola berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi jarak ketinggian bola yang dijatuhkan berbeda-beda. Selanjutnya, kami akan membahas praktikum yang kedua, yaitu menentukan besar koefisien tumbukan antara berat bola dengan bidang datar. Pada praktikum kedua ini, kami menggunakan 2 bola, yaitu bola pingpong dan bola kasti. Dan impuls. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak. Momentum bergantung pada massa dan kecepatan suatu benda. Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya luar tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Hubungan impuls dengan momentum. Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teorema impuls-momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum terjadi pada setiap tumbukan atau tabrakan. Apabila terdapat dua benda yang saling bertumbukan, maka akan didapatkan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hukum kekekalan momentum dapat ditulis dalam persamaan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 kuadrat ditambah M2 dikali V2 kuadrat. Prosedur praktikum, alat dan bahan. 1. Meteran 1 buah, 2. Solatip 1 buah, 3. Bola pingpong 1 buah, 4. Bola kasti 1 buah, 5. Gunting 1 buah.
Langkah-langkah percobaan. 1. Letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. 2. Jatuhkan bola dari ketinggian pertama H1. 3. Perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul H2. Kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian. 5. Pertama H1 lalu catat pada tabel. 6. Ulangi langkah benda dijatuhkan ke meja. Data pengamatan. Data pengukuran bola pingpong lantai H1 1,540, 1,45, 1,40, 1,35, 1,30. H2 0,77, 0,69, 0,72, 0,55, 0,56. E 0,71, 0,68, 0,71, 0,3, 0,65. Efisien kuadrat pangkat 2 0,504, 0,462, 0,504, 0,40, 0,422. Rata-rata 0,67, 0,67. Rata-rata efisien kuadrat pangkat 2 0,456. E sama dengan 0,71 ditambah 0,68 ditambah 0,71 ditambah 0,63 ditambah 0,65 sama dengan 3,38. Efisien pangkat 2 sama dengan 0,504 ditambah 0,462 ditambah 0,504 ditambah 0,40 ditambah 0,422 sama dengan 2,9. Delta X sama dengan 1 per N sigma G pangkat 2 dikurang sigma G pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan 1 per 5 dikali 2,29 dikurang 3,38 pangkat 2 per 5 kurang 1 sama dengan 1 per 5 11,45 dikurang 11,42 per 4 sama dengan 1 per 5 0 dikali 0,03 per 4 sama dengan 1 per 5 dikali 0,0075 sama dengan 0,0015. KR sama dengan delta X per E dikali 100% sama dengan 0,0015 per 0,67 dikali 100% sama dengan 0,002%. Ketelitian sama dengan 100% dikurang KR sama dengan 100% dikurang 0,002% sama dengan 98%. Jadi ketelitiannya sebesar 98%. Data pengukuran bola kasti meja. H1-nya 1,50, 1,45, 1,40, 1,35, dan 1,30. H2-nya 0,95, 0,88, 0,98, 0,90, 0,93. E 0,79, 0,77, 0,83, 0,81, dan 0,84. E pangkat 2 0,624, 0,60, 0,70, 0,656, 0,705. Rata-ratanya yang E 0,80 dan yang E pangkat 2 0,657. E sama dengan 0,79 ditambah 0,77 ditambah 0,83 ditambah 0,81 ditambah 0,84 sama dengan 4,04. E pangkat 2 sama dengan 0,624 ditambah 0,60 ditambah 0,70 ditambah 0,656 ditambah 0,705 sama dengan 3,28. Delta X sama dengan 1 per N sigma G pangkat 2 dikurang sigma G pangkat 2 per N dikurang 1. 1 per 5, 5 dikali 3, 0,8 dikurang 4,04 pangkat 2 per 5 dikurang 1. 1 per 5, 16,4 dikurang 16,3 per 4. 1 per 5, 0,1 per 4. 1 per 5 dikali 0,025 sama dengan 0,005. KR sama dengan delta X per E dikali 100% sama dengan 0,005 per 0,80 dikali 100% sama dengan hasilnya 0,006
Ketelitian sama dengan 100% dikurang KR sama dengan 100% dikurang 0,006% sama dengan 94%. Jadi ketelitiannya sebesar 94%. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak. Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya luar tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Ketinggian suatu benda akan mempengaruhi tinggi pantulan benda tersebut. Semakin tinggi dasar pantulan benda, akan menghasilkan pantulan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.